Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rekam dialog untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer kelas D. Kelompok kami beranggotakan Bahri Si Hakim, NIM 123190033, Adri Sabik Mohana, NIM 123190073, dan saya Radendra Lydia Devina Shantasya Cipta, NIM 123190086. Pengertian dan tujuan rekam dialog. Pengertian, rekam dialog atau dialog style merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aspek ramah dengan pengguna atau user friendly. Selanjutnya kami akan membahas tentang karakteristik. Adapun karakteristik dari rekam dialog adalah satu, konsistensi. Perintah yang diberikan harus mempunyai sintaks yang sesuai aturan standar dan urutan parameter harus memiliki tata letak yang konsisten. Format pemasukan data harus kompatibel dan menggunakan tampilan yang memudahkan user untuk melihat instruksi, pesan error, dan status informasi. Namun konsisten bukan berarti semua interface harus sama. Contoh konsistensi adalah satu, layout. Konsisten menggunakan tampilan sehingga user tahu di mana tempat harus melihat instruksi, pesan error, maupun status suatu informasi. Contohnya adalah information coding, penggunaan warna, dan highlighting. Yang kedua, commands. Menggunakan nama perintah atau instruksi, standar key bindings, dan sintaks. Misal, ESC atau escape selalu dipakai untuk cancel atau membatalkan suatu perintah, dan F1 selalu dipakai untuk menampilkan help. Yang ketiga, format data entry. Menggunakan format standar yang mudah dimengerti oleh user. Lalu karakteristik rekam dialog selanjutnya adalah umpan balik. Jika pengguna menggunakan dan melakukan kesalahan, maka sistem akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi keraguan user bahwa sistem menerima input yang terakhir sedang mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh user atau sedang menunggu input berikutnya. Instruksi atau perintah harus menghasilkan suatu perubahan yang nampak pada interface. Misalnya, mail has been sent saat merespon send dan menunjukkan suatu perubahan status objek yang merupakan refleksi perintah user. Karakteristik yang selanjutnya adalah observasibilitas. Sistem harus dapat berfungsi secara benar dan tampak sederhana bagi pengguna. Meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat sulit. Jadi, misal coding sistem sesulit apapun, maka yang tampil di layar pengguna harus tampak sederhana, agar pengguna dapat mudah mengerti apa yang dimaksud oleh sistem. Karakteristik yang selanjutnya adalah kontrabilitas sistem dalam kontrol pengguna. Lalu selanjutnya ada efisiensi. Sistem akan menjadi penting ketika sistem dapat mempengaruhi waktu tanggapan atau laju tampilan. Lalu yang terakhir, keseimbangan. Strategi yang digunakan dalam perancangan harus dapat membagi pekerjaan antara manusia dengan komputer. Maksudnya adalah dalam merancang sistem, hendaknya kita mengetahui kemampuan antara manusia dengan komputer. Manusia dapat menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan, pengetahuan yang tidak pasti dan tidak lengkap, sedangkan komputer hanya dapat melakukan pekerjaan yang berulang dan rutin, penyimpanan dan pencarian data yang handal, serta memberikan hasil komputasi yang akurat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat ragam dialog. Sifat yang pertama adalah inisiatif. Inisiatif dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ada dua inisiatif, yaitu yang pertama adalah inisiatif oleh komputer. Pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan komputer. Lalu yang kedua adalah inisiatif oleh pengguna.
Pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintaks tertentu. Lalu lanjut, sifat yang kedua adalah ada keluasan. Keluasan itu sistem komputer harus menyesuaikan diri dengan keadaan pengguna. Misalnya memberi kesempatan user untuk customizing sistem. Sebagai contoh, saya buka Sublime ini ya. Di sini ada codingan saya dulu. Terus kita bisa customize di sini. Misal kita bisa tampilkan sidebar di samping. Jika kita ingin membuka folder, nanti isi foldernya ada di samping ini. Lalu kita bisa, misal kita buat layoutnya, kita bisa ngoding 2 di sisi kiri dan kanan di sini. Tapi itu kan tergantung user kan. Jika user emang berpikir itu mengganggu, bisa disinggalkan. Terus ini ya juga mengganggu, bisa di hide. Itu tergantung user. Tapi kita tetap memberikan user untuk customize system lah. Lanjut, sifat selanjutnya adalah kompleksitas. Keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu, baru pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Ya, ini seperti batasan untuk keluasan tadi. Jika kita membuat sebuah sistem, terus kita terlalu membuat kita customizing, usernya bisa customizingnya bebas, nanti itu bisa mengubah sistem itu sendiri kan. Ya, kita tetap membuat batasan bagi user agar sistem berjalan dengan sebenarnya, dengan baik lah. Lalu sifat selanjutnya adalah kekuatan. Kekuatan merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan pengguna. Jadi sistem itu tetap kayak punya batasan jumlah kerja lah. Dan kami yang membuat sistem berharap bahwa pengguna itu tidak melebihi jumlah kerja yang dilakukan karena itu tidak baik untuk sistem. Sifat selanjutnya yaitu beban informasi. Penyajian informasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ini misal jika pengguna meminta A, ya sistem harusnya menyediakan A, jangan malah B dan C juga diikutkan karena itu bukan kebutuhannya. Kita hanya sajikan A untuk user karena emang hanya itu yang dia mau kan, yang dia butuhkan. Lalu lanjut ke konsistensi. Perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten. Format pemasukan data harus kompatibel dan format pemasukan data harus kompatibel. Konsistensi di sini bukan berarti semua interface mempunyai tampilan yang sama ya. Jadi ini layout kan, konsistensi menggunakan tampilan sehingga user tahu di mana harus melihat instruksi, pesan error, dan status informasi. Misal Sublime lagi ya, saya contohkan ini Sublime, terus saya buka juga ini Visual Studio Code. Ya, mereka sudah standar karena emang kebanyakan kode editor kan seperti ini kan. Di sini kita membuat kita ngodingnya di sini kan, di bawah sini ada problemnya kan, jika di sini ada error ditulis di sini, compile di sini, build di sini, sama juga dengan Visual Studio Code, di sini juga errornya dan lain-lain. Terus di sini ada file edit ya sama, kebanyakan emang seperti ini kan, ini yang standar gitu. Jangan terlalu membuat sistem yang berbeda karena nanti akan membingungkan user. Lalu ada information coding, penggunaan warna dan highlighting. Ini juga sama seperti dapat dilihat jika ini adalah tipe data, misal tipe data warnanya biru. Lalu ada nama variabel warnanya putih, itu kan. Hampir sama dengan ini. Yang ini tipe datanya biru, variabelnya warnanya biru muda. Walaupun emang beda, tapi itu yang membedakan itu loh, yang membedakan tipe data dan nama variabel. Jadinya emang ya seperti itulah. Lalu lanjut ke komen, penggunaan nama perintah atau instruksi standar key
binding, dan syntax. Misal ESC untuk dipakai untuk cancel, F1 untuk menampilkan help, terus Ctrl C untuk copy, Ctrl V paste, Ctrl X untuk cut. Ya, itu sama dengan ini. Memang Ctrl C buat copy, Ctrl V paste, dan lain-lain lah. Lalu ada umpan balik atau feedback. Setiap aksi user dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau keraguan user. Instruksi atau perintah harus menghasilkan suatu perubahan yang nampak pada interface. Misal saya contohkan pada Gmail ya. Kita di sini misal nulis email. Pertama kan kepada, misal ini kan. Untuk email saya yang satunya, subjeknya coba ini diisi terserah aja. Lalu kita coba klik kirim di sini, kita klik kirim. Lalu di sini ada tulisan pesan terkirim. Ya, ini yang namanya feedback atau umpan balik. Jika ya ini kan jadinya user tuh tahu kalau wah pesanku udah terkirim nih, gitu kan. Jika tidak ada pesan seperti ini, kita menulis email misalkan, terus diklik kirim terus tidak terjadi apa-apa, nanti kan user kan bingung kan, ini kekirim nggak sih email saya, ini ngebug ya, dan lain-lain. Jadinya kita harus membuat sebuah umpan balik. Lanjut ke observabilitas. Sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana, meskipun sebenarnya pengolahannya internalnya sangat rumit. Kan kita emang membuat sistem kan harus yang user friendly kan, dimana user itu bisa paham, bisa melakukan fungsinya dengan baik gitu kan. Ya user hanya perlu tahu itu, tidak usah tahu bagaimana kita membuatnya, bagaimana kita kesusahan dan rumitnya pembuatannya itu. Lalu sifat selanjutnya adalah kontrolabilitas. Sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Ya ini penting karena misal kalau nggak ada yang kontrol kan, kalau terjadi sebuah bug atau sesuatu yang tidak diinginkan kan setidaknya tetap bisa dikontrol gitu kan. Lalu lanjut ke efisiensi. Efisiensi itu seperti maknanya saya coba searching kan tadi. Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, misal kita membuat sistem, semakin efisien sistem itu, semakin cepat waktu tangkapnya, semakin cepat laju penampilan sistemnya, dan itu kan membuat user senang kan kalau sistemnya itu lebih cepat, lebih enak gitu kan. Lalu yang terakhir ada keseimbangan. Dalam merancang sistem, hendaknya mengetahui kemampuan antara manusia dan komputer. Manusia dapat menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan, pengetahuan tidak pasti dan tidak lengkap. Sedangkan komputer dapat melakukan pekerjaan yang berulang dan rutin, penyimpanan dan pencarian data yang handal, dan memberikan hasil komputasi yang akurat. Itu saja sifat ragam dialog yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Baris Hakim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kategori-kategori dalam ragam dialog. Ragam dialog akan terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ada dialog berbasis perintah tunggal. Dialog berbasis perintah tunggal merupakan perintah-perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dengan sistem operasi komputer yang dipakai. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan penggunanya. Contoh sistem operasi komputer yang menggunakan perintah-perintah tunggal ini adalah DOS dan Unix. Ya, nanti tampilannya bisa seperti ini, seperti di contoh. Namun penggunaan dialog berbasis perintah tunggal ini memiliki keunggulan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu memerlukan pelatihan yang lama, karena nggak semua orang bisa langsung pakai ini. Kayak kalau kita yang nggak terbiasa ya nggak bisa. Kemudian
membutuhkan penggunaan yang teratur supaya kita terbiasa dengan perintah-perintahnya. Kemudian beban ingatan yang tinggi, lalu jelek dalam menangani kesalahan. Namun di balik kekurangannya tentu ada keunggulannya. Yang pertama adalah cepat dan akurat. Kemudian ada efisien dan ringkas. Kemudian yang terakhir, luwes. Sistem operasi ini luwes tergantung si penggunanya. Kemudian yang kedua ada dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Batch file itu sendiri adalah file teks yang berisi beberapa perintah dasar yang ada pada sistem operasi Windows. Kemudian yang ketiga ada antarmuka berbasis bahasa alami. Antarmuka ragam dialog yang ini, bahasa alami, merupakan ragam dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami manusia. Ya, seperti bahasa sehari-hari aja, yang kemudian akan diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Contoh antarmuka berbasis berikut contoh antarmuka berbasis bahasa alami. Bahasa alami yang berikut adalah kalimat yang berbentuk bahasa alami. Cetak daftar semua mahasiswa yang mempunyai IP semester lebih dari 3. Bahasa di atas kemudian diterjemahkan ke dalam instruksi ekuivalen dengan DBase atau Fox Pro, dan kemudian akan berubah menjadi bahasa pemrograman. Kemudian ada sistem menu. Sistem menu merupakan dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam sejumlah terbatas. Sistem menu terbagi menjadi 3. Maaf, itu salah ya, 2 tipe. Yang pertama ada sistem menu mendatar. Sistem menu datar pada intinya memanfaatkan seluruh lebar layar untuk menampilkan menu yang tersedia. Contoh ya seperti ini. Opsi-opsi menu yang ada di menu mendatar ini menggunakan ruang di layar. Manfaatkan. Kemudian yang kedua, ada linear sequence and multiple menus. Menu yang memandu pengguna untuk proses yang kompleks, contoh Cluecars atau Wizard. Kemudian yang ketiga, ada tree structured menu. Menu ini terdiri dari tree views menu, list view menu, tree structure menu, dan contohnya terdapat pada tampilan Windows Explorer. Yaitu seperti di gambar ya, mungkin kita sudah sering menjumpai, tidak asing lagi. Kemudian ini hal yang cukup familiar ya untuk semua pengguna komputer. Ada antarmuka berbasis icon. Antarmuka berbasis icon merupakan dialog yang menggunakan simbol atau tanda yang menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Contoh yaitu icon-icon seperti biasa. Lalu sistem penjedalan. Sistem penjedalan merupakan sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela window. Ini sangat familiar, mungkin sudah paham semua. Kemudian ada manipulasi langsung. Manipulasi langsung merupakan penyajian langsung aktivitas kepada pengguna user sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Contoh penggunaan AutoCAD. Nggak cuma AutoCAD aja sih, beberapa aplikasi desain juga menggunakan ini, manipulasi langsung. Mungkin bisa saya demokan. Kita akan pakai Figma ya, misal.
koneksinya terlalu lama, mungkin kita pakai Adobe XD saja. Ya, seperti yang dikatakan tadi, izin langsung aktivitas kepada pengguna user sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Di sini misal kita gagal ya. Adobe Illustrator. Ya, mohon maaf tadi terjadi sedikit kendala. Ya, di sini kita pakai Illustrator saja karena Figma dan XD-nya koneksinya lambat. Seperti dikatakan bahwa aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung pada layar komputer. Seperti di sini saya akan memberikan instruksi kepada komputer untuk membuat rectangle atau persegi. Kita akan memerintahkan komputer untuk menggunakan persegi dan voila, terbentuklah persegi. Kemudian ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Antarmuka berbasis interaksi grafis merupakan dialog yang berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Contoh, ketika kursor mendekati suatu icon, itu akan muncul sebuah pesan yang menunjukkan sebuah arti icon itu sendiri. Ini saya kasih lagi contohnya di Google Chrome. Ketika kursor mendekati suatu icon, maka akan memunculkan arti dari icon itu. Ketika kita akan mendekati icon YouTube, kemudian akan muncul, nah seperti itu kurang lebih. Akan muncul keterangan tentang icon tersebut dan tertera juga linknya. Kemudian yang terakhir ada dialog berbasis pengisian borang. Dialog berbasis pengisian borang merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari dalam sistem komputer. Ini seperti form. Ya, ini memang form filling dialog yang berbentuk form. Nanti si user tinggal menginputkan data-data yang ingin dimasukkan ke dalam komputer. Ya, terima kasih. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.